Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di kelas Psikologi Umum 2. Rata-rata di sini pada di semester 2 ya. Berarti masih maba ya, mahasiswa baru. Mungkin sebagian dari kalian di sini sudah pernah masuk di kelas saya semester lalu di Psikologi Umum 1 yang mungkin nggak perlu lagi perkenalan yang lebih dalam ya, tapi mungkin saja di sini ada yang belum pernah ambil kelas saya. Mungkin saya akan sedikit memperkenalkan diri dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Oke, mungkin untuk yang belum pernah mengenal saya, ini beberapa identitas saya ya. Nama mungkin semua sudah tahu ya, saya biasa dipanggil Bu Ida. Berkomunikasi via WhatsApp yang paling cepat ya, dan selama ini udah jarang juga mahasiswa pakai email, tapi bagi yang mau tahu email saya dan juga sudah ada di sini, nanti PPT-nya akan saya kasih ya. Pendidikan saya dulu diawali dengan sekolah di SMA Negeri 1 Pekanbaru, kemudian S1 di Fakultas Kedokteran Unsia, Prodi Psikologi, merupakan angkatan pertama. Kemudian S2-nya di Malaysia kebetulan ya. Spesifikasi fokus S2 saya itu sebenarnya psikologi positif secara major, dan minornya psikologi cross culture. Jadi saya dulu waktu S2 itu banyak fokus pada psikologi positif, tapi menggunakan responden penelitian dengan background budaya yang berbeda-beda. Jadi memang saya sampai hari ini masih fokus menjelaskan, mengembangkan ilmu psikologi di bidang psikologi positif dan budaya. Mungkin nanti kalian akan tahu ada mata kuliah namanya mata kuliah psikologi indigenous. Biasanya itu saya dosennya. Ini hanya motivasi saja. Jadi saya dulu S2-nya beasiswa ya. Ya, akhirnya karena sudah pernah ke Malaysia, kemudian sudah berkesempatan jalan ke beberapa negara yang lain. Karena katanya kalau misalnya sudah sekali kita jalan keluar, akhirnya kita pengen lagi ketiga. Dan alhamdulillah saya sudah ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 negara gratis. Mudah-mudahan nanti semuanya di sini juga bisa ngikut dan bisa lebih banyak berjalan daripada saya. Oke, that's not the point ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kontrak kuliah dulu ya. Metode belajarnya bagi yang sudah pernah mengikuti mata kuliah saya di PU1 hampir sama ya. Fokusnya ceramah, diskusi, kemudian presentasi kelompok. Yang paling penting adalah di kelas saya melihat keaktifan ya. Jadi bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan nilai maksimal di akhir semester, itu tidak serta-merta kemudian nanti akan menjapri saya minta tambahan nilai, tambah tugas, enggak. Tapi kalau misalnya mau mendapatkan nilai maksimal, itu bisa kalian cicil dari perharinya ya. Jadi ada istilahnya tugas dan presentasi kelompok yang semuanya saya nilai. Nah, bagi yang sudah pernah nanti boleh sharing ke teman-temannya yang belum pernah di kelas saya. Tugas individu ada tapi sedikit ya. Seperti semester lalu saya nggak terlalu punya banyak tugas makalah dan segala macam, apalagi ini PU2 ya, psikologi umum, jadi kita memang perlu teoritis sekali, sehingga nanti tugas-tugasnya hanya tugas kecil saja, apakah perlu meresum segala macam ataupun diskusi kecil-kecilan. Yang paling perlu difokuskan adalah di kelas dengan saya di mata kuliah psikologi umum 2, kalian itu harus bisa menguasai setiap materi ketika presentasi. Karena nilainya di situ ya. Nilai tugas saya langsung akan berikan per pertemuan ketika ada tugas kelompok, maka tugasnya itu adalah presentasi. Nah, di setiap presentasi kelompok itu penilaiannya tetap individual. Jadi saya akan langsung merecord dan mencatat nilai individual ketika Anda presentasi. Bagi yang mampu menguasai bagian dirinya sendiri, sehingga dia akan tetap dapat nilai individual. Jadi meskipun tugasnya kelompok, presentasi kelompok, nilainya tetap individual ya. Kita masuknya jam 10.20 ya. 15 menit pertama, kalaupun misalnya saya yang terlambat ataupun ada yang terlambat, biasanya saya pakai untuk belajar mandiri ya.
apa materi minggu lalu yang sudah pernah kita bahas, ataupun apa sih materi hari ini yang akan kita pelajari, sehingga nanti akan ada pertanyaan ketika jam 10.35 saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Itu akan ada bonus bagi yang bisa menjawab sekilas ya. Oke, ini sebenarnya saya meminjam slide-nya PU1 nih. Kita lihat apa sih materi yang akan kita pelajari di semester ini. Tapi sebelumnya mungkin saya sedikit menjelaskan. Nah, ini nih yang paling penting ya, kontrak belajar ya. Oke. Evaluasi belajar di kelas psikologi umum 2 itu sama seperti sebelumnya. Ada 1, 2, 3, 4 poin ya. 4 poin penilaian dimulai dari tugas. Tugas itu terbagi kedua, ada TKT, tugas terstruktur, ada TKM, tugas secara mandiri. Itu sebenarnya kalau di kelas saya itu bagian porsi nilai yang akan saya ambil di sini adalah hasil dari presentasi dan tugas-tugas kecil lainnya. Kedua tugas ini persentasenya 15 tambah 15% berarti 30%. Nah, kalau misalnya sehari-hari itu sangat aktif sekali, Anda sudah maksimal dalam mengerjakan tugas, presentasinya bagus sekali, anggaplah ya TKT TKM-nya 100. Berarti nilai yang sudah ada untuk disumbang untuk nilai total, nilai akhir itu baru 30 saja ya. Jadi jangan nanti ada yang menganggap bahwa Bu, saya kan setiap hari buat tugas setiap hari 100 nilainya, nilai kamu sudah ada 30. Dari mana nilai lainnya? Yang paling besar itu memang UAS ya, final. Nilai final itu menjadi poin yang paling besar itu 35%. Kalau dapat final 100 pun nilainya baru 35. Kalau misalnya UTS itu lebih sedikit daripada tugas dan final hanya 25%, dan kuis lebih sedikit lagi 10%. Jadi intinya siapa yang kemudian akan mendapatkan nilai A, mereka yang memiliki skor 90% di antara semua porsi ini. Jadi sejujurnya sebenarnya sekarang agak susah ya dapat nilai A, karena nilai A itu sekarang harus dikejarnya itu nilai skor 90, sedangkan dulu itu 86 itu sudah nilai A. Nah, sekarang sudah ada pembagian, kita punya porsi kategorisasi nilai itu A min, A, B min, B, B plus, C min, C, C plus. Nah, seperti itu. Jadi menguntungkan bagi mahasiswa yang mungkin nilainya itu agak mendekati A, jadi mereka bisa mendapat A min atau A atau B plus gitu ya. Tapi akhirnya bagi yang ingin mendapatkan nilai A harus betul-betul mengejar 90 ya. Jadi siapa sih yang bisa dapat skornya A misalnya ya? Berarti dia punya 90% di final. Minimal nilainya 90, UTS 90, TKT TKM 90, kuis 90, semuanya 90. Tidak bisa hanya salah satunya saja. Nah, kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi tentang ini boleh kita diskusi sambil jalan. Dan saya rasa kalian pun sudah tidak terlalu bingung lagi karena sudah pernah pengalaman di semester 1 ya. Dan saya juga menilai keaktifan ya. Selain presentasi tadi, setiap presentasi di ujung dari tugas ada istilahnya pertanyaan ya, Q&A. Nah, siapa yang bertanya, siapa yang memberi jawaban, siapa yang merespon, semuanya akan dinilai dan ditulis nilainya. Oke, kita semester ini offline ya, tidak ada kelas classroom biasanya, tapi nanti saya akan menge-share bahan-bahan mata kuliah semuanya ke Google Classroom. Jadi pastikan semua dari Anda itu sudah tergabung di Google Classroom. Oke, selanjutnya kita akan lihat sekilas. Saya akan menjelaskan tentang overview ya. Overview apa saja sih mata kuliah yang akan kita pelajari lagi di mata kuliah Psikologi Umum 2. Karena rata-rata di sini pastinya sudah melewati ataupun lulus di mata kuliah Psikologi Umum 1, terus di Psikologi Umum 2 itu ada apa lagi gitu ya. Ini sudah. Oke, mungkin sebelumnya kita bisa flashback dulu deh ya. Ini masing-masing silahkan merefleksikan, self reflection, karena saya nggak di kelas. Ngapain ya kira-kira kita belajar PU2? Kemudian harapannya belajar apa sih di PU2? Apa materi sulit di PU1?
yang kemudian masih ingat gak sih dulu PU1-nya kita belajar tentang apa? Kenapa ini penting? Karena setelah ini kita akan melihat lanjutan, ataupun sebenarnya mata kuliah PU1 dengan PU2 itu saling berlanjutan, tapi materinya itu bukanlah bagian ya. Tadi itu kayak ada subtopik yang berdiri sendiri. Dia enggak saling tindih-mendih itu enggak, tapi kita belajar semua topik. Oke. Ini maaf, ini saya karena pakai HP jadinya slide-nya agak tercampur ya. Apa sih topik lanjutan yang akan kita pelajari di mata kuliah Psikologi Umum 2? Yang pertama, mungkin berarti kita akan mulai minggu depan, insyaallah. Kita akan belajar tentang berpikir, kecerdasan dan bahasa. Kemudian kita akan belajar tentang emosi. Kemudian ada motivasi. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar stres, coping, dan kesehatan. Kemudian kita akan melihat sedikit tentang kesehatan mental, gangguan-gangguan psikologis, sampai terapi psikologis. Jadi di end of semester ini Anda sudah melihat overview seluruh materi umum ya, mulai dari psikologi umum 1 dan sampai psikologi umum 2 jadi dimulai dari sejarah dulu kita sudah belajar, dan itu akan ditutup dengan psikoterapi. Nah, saya hanya bertugas mengantarkan saja Anda untuk mengenal materi-materi ini. Tapi selanjutnya nanti kalian juga akan mendapat mata kuliah lebih khusus ya, misalnya tentang mata kuliah psikoterapi atau mata kuliah psikopatologi, yang semuanya nanti akan dibahas lebih detail, rinci, yang berhubungan dengan yang kita akan bahas semester ini. Oke, saya rasa itu untuk overview saja hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Insya Allah kita akan mulai kuliah efektif minggu depan. Nanti saya akan berikan beberapa tugas kecil hari ini. Mungkin saya akan share informasinya di grup WhatsApp. Jangan lupa bagi yang belum gabung di grup WhatsApp, silakan segera bergabung. Dan juga jangan lupa kita juga punya Google Classroom. Oke? Sekali lagi selamat datang di semester baru. Jangan lupa ya, liburannya sudah selesai, ini sudah saatnya kuliah. Semoga kita segera bertemu secara offline. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.